Tuh nampak lemes sekali padahal tanggal muda ya. Jalan-jalan ke kota Rengat, oleh-olehnya sebilah kapak. Yang salam sudah semangat, yang jawabnya lemes belum kompak. Ada satu lagi, ngakunya suka buah tomat, daun salam di dalam roti. Ngakunya umat Nabi Muhammad, jawab salam kayak orang sakit hati. Ya, kita ulang lagi sembari saya mendoakan mudah-mudahan yang jawab salam disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, didoakan aja lemes jawabannya. Apa salahnya? Amin. Kan gitu. Mudah-mudahan yang jawab salam keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan yang jawab salam anak cucunya dijadikan anak cucu yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan yang jawab salam yang punya utang mudah-mudahan utangnya cepat lunas. Amin. Mudah-mudahan. Tapi tetap harus dibayar. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah atas kudrat dan iradatnya, atas izin Allah Subhanahu wa taala, kita bisa duduk bersama-sama di sini bersilaturahmi, saling mengenal di RT Bang Ibrani. Tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu sekali lagi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Karena la tataharraku bisai'in illa bi'idnillah. Tidak ada yang mampu bergerak sebesar jarah pun illa kecuali bi'idnillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita duduk di sini bersama-sama tiada lain tiada bukan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang sudah belajar ilmu tauhid, bukan izin lagi dia, tetapi atas kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat beserta salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bu, sepi. Bu, Pak, belum pada gajian loyo semuanya. Cinta kepada Rasul, cinta. Kata pepatah Arab, man ahabba sayin aksara dikruhu. Itu pepatah Arab, bukan hadis ya. Terkadang orang bilang itu sebuah hadis, bukan hadis tapi pepatah Arab. Kalau mungkin kalau di kita ini pepatah atau syair-syair kita. Man ahabba sayin, kenapa deh? Ada ikutan ada. Aksara dikruhu, barang siapa yang cinta sesuatu, aksara pasti banyak, dikruhu apa ya bu? Menyebutnya. Artinya kalau cinta kita kepada Nabi, tentu kita pasti sering nyebut asma nama Nabi. Lewat apa? Tentu lewat pintu yang satu. Apa pintunya? Yaitu sholawat. Kalau tak salah pernah saya sampaikan di gang ini di sebelah sana, keistimewaan sholawat itu luar biasa. Tapi saya tidak akan mengulang lagi karena itu sudah saya sampaikan entah berapa bulan yang lalu, sudah lama sekali. Yang pada intinya pada malam ini yuk kita ngambil berkah,
Untuk pembacaan ayat suci Al-Quran sudah dibacakan, tinggal sholawat. Mudah-mudahan dengan kita membaca sholawat, kita diaku sebagai umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan syafaatul uzma di akhirat kelak. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Bu, Pak, bareng-bareng. Sallallahu Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta isiru wa ghalib. Anta misbahu suduri. Sallallahu 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 ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sholawat kita ini sebagai tanda bahwa kita cinta kepada Nabi, dan mudah-mudahan nanti kita mendapatkan syafaatul uzma di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena nanti Bu, ketika di akhirat tuh, ini masih pembukaan nih Bu, belum ke inti. Ketika di padang mahsyar itu manusia berbondong-bondong. Yang pertama datang kepada Nabi Adam. Itu berbondong-bondong tubuh tanpa alas kaki dia. Tidak pakai alas kaki. Jangankan pakai alas kaki, pakai baju pun tidak. Lalu pertanyaannya, Ustaz, apakah tidak melihat orang lain yang tidak pakai baju? Jangankan melihat orang lain, untuk menyelamatkan diri pun sudah luar biasa tuh Bu. Sangat dahsyat, ngeri sekali. Karena apa? Matahari itu satu jengkal dari kepala kita tuh. Saking panasnya, ada nanti yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Ada yang sampai lutut, ada yang sampai lutut, pinggang, paha, ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Itu lagi chaos tuh. Datanglah kepada Nabi Adam, berbondong-bondong manusia. Wahai Adam, berilah kami syafaat. Nabi Adam, apa kata Nabi Adam? Mohon maaf wahai manusia, saya tidak sanggup, malu sama Allah Ta'ala. Dulu aku melakukan kesalahan. Apa kesalahannya Bu? Ada yang ingat? Memakan buah roti. Tapi ingat Bu, itu sebenarnya bukan kesalahan, tetapi melainkan pelajaran untuk kita. Karena sesuatu itu kalau yang dilakukan oleh Nabi itu tidak ada kesalahan sebenarnya. Kalau kita itikadnya sahih kepada Nabi.
Itu suatu pelajaran. Contoh, pertanyaan saya begini sederhana. Ketika Nabi Adam waktu di surga kan makan buah huldi, lalu kemudian diusir ke dunia, kan gitu. Pertanyaan saya, kalau Nabi Adam tidak makan buah huldi, ada nggak kita di dunia? Tak ada. Jadi itu sebenarnya bukan kesalahan, melainkan syariat pelajaran untuk kita. Maka itu suatu pelajaran. Kalau kita mempelajari ilmu tauhid dalam tubuh kajiannya, berbondong-bondong kepada Nabi Adam, kepada Nabi Idris, Nabi Nuh, lanjut sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Maka oleh Nabi Muhammad SAW dipisah. Ini yang mendapat syafaat, ini yang tidak mendapat syafaat. Dipisah, dibagi dua. Nah, mudah-mudahan dengan sholawat tadi kita termasuk umat Nabi besar Muhammad SAW yang mendapatkan syafaatul uzma di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini masih di awal tahun berapa, Bu? 2024. Salah nggak saya? Khawatir salah, nanti lupa ingatan pula. Tahun 2024. Kemarin sebelum 2024 tahun berapa, Bu? 2023. Ini masih di Januari. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Orang yang bangkrut, orang yang merugi, kalau di tahun 2023 lebih bagus daripada tahun 2024. Artinya apa? 2024 kita lebih bobrok, sedangkan 2023 kita lebih bagus. Apanya yang bagus? Ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di kesempatan kali ini saya mengajak terkhusus kepada diri saya yang dhaif ini, diri saya yang lemah ini, mengajak, yuk bapak-bapak, ibu-ibu, kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Yang kedua, yuk kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua pesannya. Satu, tingkatkan keimanan. Dua, tingkatkan ketakwaan. Lalu pertanyaannya, Ustadz, lalu apa tanda-tanda orang yang beriman? Dalam surat Al-Anfal, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Itu tanda-tanda orang yang beriman. Kita tingkatkan keimanan kita di tahun 2024 dengan tanda-tanda kalau keimanan kita meningkat. Yang pertama, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang yang beriman itu ketika disebutkan nama Allah, ketika disebutkan asma Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati kita. Itu tanda orang kalau kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz, bergetar kenapa? Bergetar karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut kalau diri ini penuh noda dan dosa. Takut kalau diri ini tidak pernah atau jarang-jarang melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita takut sama Allah, kira-kira bagaimana, Pak, Bu? Pertanyaannya begini. Ada dua pertanyaan, Bu. Pertama, kalau kita takut kepada Allah harus bagaimana? Lalu kemudian kalau kita takut sama hewan buas harus bagaimana?
Kalau kita takut sama hewan buas, apa perlu kita mendekati hewan buas? Tidak. Tidak. Kenapa? Kalau kita takut sama hewan buas, lalu kita semakin dekat sama hewan buas tersebut, mampuslah kita. Diterkam. Tetapi kalau kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah kita harus semakin jauh? Tidak, justru harus semakin dekat. Itu perbedaannya. Kalau kita takut kepada Allah, bergetar hati kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekatnya bagaimana, Ustaz? Apakah seperti saya dengan Pak RT ini berdampingan? Oh, tidak. Dekatnya bagaimana, Ustaz? Laksanakan perintahnya, jauhi larangannya. Mana laksanakan perintahnya? Tuntut ilmu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Apa fungsinya itu, Ustaz? Ilmu tauhid untuk mengesahkan iman kita. Bu, kalau kita tidak mengenal ilmu tauhid, bisa jadi ibadah kita ini melenceng, Bu. Melenceng macam mana, Ustaz? Kita tidak mengenal Allah, lalu kemudian kita menyembah Allah. Bagaimana cara kita menyembah Allah? Lalu bagaimana caranya untuk kita mengenal Allah? Maka pendekatannya adalah dengan ilmu tauhid. Yang kedua, pelajarilah ilmu fikih. Untuk apa, Ustaz? Fungsinya untuk mengesahkan amal kita. Soalnya kalau kita beramal, kalau kita beribadah tanpa tuntunan ilmu fikih, maka pasti ditolak. Kenapa? Karena ilmu fikihnya kita tidak kita kuasai. Contohnya dalam sholat, kan ada tuh, ada syaratnya, ada rukunnya, ada sunnahnya. Itu fikih tuh yang mengaturnya. Kalau kita tidak mengetahui ilmu fikih, bisa jadi begitu takbiratul ihram langsung sujud. Kenapa? Karena kita tidak tahu ilmu fikihnya. Tapi kalau kita tahu ilmu fikihnya, tentu dari niat takbiratul ihram, lalu kemudian sampailah terakhir salam. Terakhir, ikuti perintahnya, laksanakan perintahnya. Tuntutlah ilmu tasawuf. Ini kalau orang tuh biasanya agak alergi dengan ilmu tasawuf nih, Bu, Pak. Ilmu tasawuf itu sebenarnya, Bu, tidak berat. Cuma kita yang terasa berat. Karena fungsi ilmu tasawuf ini untuk mengetahui pahala amal kita. Jadi kita tidak ria, tidak sombong, tidak sum'ah. Disitulah ilmunya, di ilmu tasawuf. Ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, tanda orang yang beriman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Di mana disebut nama Allah, maka akan bergetar hatinya. Yang kedua, tanda orang yang beriman, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Jika dibacakan ayat-ayatnya, jika diperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya, seperti tadi dibacakan ayat Al-Quran, maka akan semakin bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditunjukkan kekuasaan-kekuasaannya, ayat kauniyah namanya. Kalau yang tadi ayat kauliyah yaitu Al-Quran. Kalau ayat kauniyah ini ciptaan-ciptaannya nih. Semut kecil bisa terbang, Masya Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mana bisa? Jangankan bikin semut nyamuk seperti itu, bikin yang besar aja kayak robot, masih pening kita. Bagaimana ngasih nyawanya? Oke, pakai mesin, pakai baterai, habis baterai harus dicas, banyak prosesnya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala begitu luar biasa. Ketika melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, begitu kekuasaannya, begitu kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang nomor kedua. Yang nomor ketiga, tanda-tanda orang yang beriman adalah wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah lah mereka bertawakal, kepada Allah lah mereka berserah diri. Tawakal dengan menyerah beda, Bu. Kalau tawakal itu kita sudah berusaha, lalu kemudian berikhtiar, lalu kemudian kita berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala ingin jadi orang kaya, lalu kemudian ditakdirkannya menjadi orang miskin, baru itu tawakal. Tapi kalau kita jadi orang miskin lalu kemudian kita tidak mau berusaha, hanya duduk-duduk saja, itu namanya bukan tawakal, tetapi menyerah, namanya putus asa. Itu tidak boleh, karena tidak ada keuntungannya di dalam keputusasaan itu, Bu. Karena sesungguhnya putus asa itu adalah bisikan setan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tanda orang yang beriman yang keempat, wa iqamus shalah, yaitu orang yang mendirikan sholat, orang yang melaksanakan sholat. Jadi kalau kita termasuk orang yang beriman, sudah pasti sholat kita tidak akan tertinggal. Kalau bapak-bapak diusahakan, kalau ingin jadi laki-laki soleh, usahakan sholatnya di masjid. Kalau di rumah nanti dipanggilnya bapak soleha. Jadi kalau biar jadi laki-laki yang soleh, usahakan di masjid berjamaah. Ustadz, karena saya tak sempat karena baru pulang dari kerja. Oke, tidak masalah. Tetapi ingat, tidak selamanya seperti itu. Pasti ada waktu senggang untuk menyempatkan diri ke masjid. Memang itu harus dipaksakan. Kalau tidak dipaksakan, gak akan bisa-bisa. Di rumah lagi. Mending kalau di rumah itu ngajak anak istri berjamaah. Udah di rumah, sholatnya sendiri-sendiri. Cuma dapat 1 derajat. Gitu pun kalau betul syaratnya, rukunnya. Kalau salah syaratnya, salah rukunnya, lalu kemudian derajatnya pun cuma 1, tak akan dapat apa-apa. Tetapi kalau kita berjamaah, Bu, Pak, kalau kita berjamaah nih, kita bisa tertolong dengan kawan kita yang di samping kiri, samping kanan, dengan yang di belakang, saling terbantu. Makanya ketika kita salah bacaan surat Al-Fatihah, bisa tertolong dengan kawan-kawan yang berjamaah yang lainnya. Maka itulah keuntungan orang yang berjamaah itu. Derajatnya berapa, Bu, Pak? 27 derajat. Kalau sholat sendiri itu cuma 1. Tadi pun kalau kita betul bacaannya, kalau kita betul syaratnya, kalau kita betul rukunnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ini sudah 30 menit. Saya biasanya cuma 30 menit aja. Nanti kalau kelamaan besok bapak-bapak ada yang ngantor, ada yang kerja, anak-anak pun sekolah. Cukup 30 menit saja. Yang terakhir, tanda orang yang beriman adalah orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, orang yang bersedekah itu harus yakin tidak akan rugi, malah justru akan bertambah. Contohnya, kalau di tempat kami itu ada namanya sumur cincin tuh. Dia kalau ada air di bawah, kira-kira kalau nggak ditimba airnya menambah nggak? Enggak kan? Tapi kalau dikurangin, diambil, dipakai untuk urusan keluarga, keluar lagi ada lagi. Diambil, keluar lagi ada lagi. Bahkan saya ada pelajaran yang
sangat menggelitik, Bu. Dulu tuh di Nurul Hijrah tuh ada pohon matoa, Bu. Di sekeliling Nurul Hijrah kan ada pohon matoa banyak. Datanglah Pak Haji Samsanir. Pas waktu itu saya masih kerja, suka motong-motong. Sekarang udah nggak sempet. Potong matoa tuh, Pak Haji. Bentar lagi matoa tuh mau berbunga loh. Sayang kali kalau dipotong. Udah potong aja. Gimana Pak Haji nih? Saya agak ngeyel, Bu, karena saya tidak tahu. Kalau dipotong Pak Haji, bunganya nanti nggak bagus. Udah potong aja, kita lihat aja besok hasilnya. Terpaksa lah dengan menggerutu saya potongin ujung-ujungnya tuh. Sebulan kemudian, Bu, Masya Allah, itu kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat kauniyah itu. Dari batang matoa itu rupanya tumbuh lagi lebih banyak. Kalau tadi tidak dipotong, tumbuhnya cuma satu. Karena dipotong, dibuang, maka jadi banyak. Yang akhirnya bunganya pun banyak. Langsung tepuk jidat saya. Astagfirullahaladzim, saya kalah dengan matoa. Matoa begitu luar biasa. Kalau dipotong sedikit aja dipotong bisa bertumbuh banyak. Begitu juga dengan bersedekah. Jangan mengira, jangan berpikiran dengan bersedekah kita akan bangkrut. Tidak pernah ada kasusnya orang bersedekah menjadi bangkrut. Bahkan, Bu, saya sampaikan ilmunya di sini, Bu. Kalau bapak-bapak sama ibu-ibu ada yang sudah meninggal, entah ayah, entah ibu, entah abang, entah adik, pokoknya keluarga kita ada yang meninggal. Sedekah itu, Bu, adalah amalan yang sangat luar biasa yang langsung menyelamatkan orang yang di alam kubur. Caranya begini, ketika kita mengeluarkan uang, umpamanya bersedekah ke anak yatim, bersedekah ke masjid, niatkan di dalam hati, cemplung masukkan, ya Allah, sampaikanlah fadilatnya kepada arwah almarhum si A bin si A. Kalau tak tahu binnya, nama ayahnya, ya Allah, sampaikanlah pahalanya dari sedekah ini kepada si A. Allah Maha Tahu. Itu luar biasa. Karena orang yang mati itu ingin bangun lagi, ingin hidup lagi, bukan ingin ibadah yang lain-lain, Bu. Hanya ingin bersedekah. Maka di kesempatan kali ini saya sampaikan, kalau ibu-ibu, bapak-bapak bersedekah, jangan sia-siakan. Apalagi punya hajat, cemplung masukkan atau salaman dengan anak yatim, niatkan di dalam hati, ya Allah, aku bersedekah, mudah-mudahan ya Allah pahalanya menjadi penolong untuk arwah almarhum ayah saya umpamanya, atau ibu saya, atau keluarga saya. Insya Allah itu langsung dijawab. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, terkhusus untuk diri saya sendiri, umumnya untuk kita semuanya. Selanjutnya mari kita bermunajat, berdoa, mudah-mudahan apa yang diniatkan oleh